Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 11 Kelompok 3 akan mendeskripsikan isi modul adaptif dan kolaboratif. Pengertian adaptif dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Adapun kalimat afirmasi dari core value adaptif ialah bahwa kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dalam konteks ASN, perilaku adaptif menjadi penting karena untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi, maka ASN dituntut untuk senantiasa berlaku inovasi dengan meningkatkan skill dan pengetahuan yang ada. Setidaknya terdapat 5 alasan mengapa ASN harus berlaku adaptif, yaitu yang pertama, adanya perubahan lingkungan strategis, yang kedua, adanya kompetisi di sektor publik, yang ketiga, adanya komitmen mutu, yang keempat, adanya perkembangan teknologi, serta yang kelima, adanya tantangan praktik administrasi publik. Organisasi adaptif. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu pertama, lanskap, terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Yang kedua, pembelajaran, yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Serta yang ketiga, kepemimpinan, sebagai unsur yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Ciri-ciri organisasi dengan budaya adaptif yaitu: yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu; yang kedua, membangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab; yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain, serta senantiasa bekerja dalam tim. Yang keempat, mampu memberikan ide dan pemikiran, serta yang kelima, mampu memberikan kesempatan untuk pengembangan pribadi. Adapun panduan perilaku atau kode etik adaptif yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Serta yang ketiga, bertindak proaktif. Untuk mampu melaksanakan sikap adaptif ini, kita memerlukan pemikiran yang inovatif dengan berpikir kritis dan kreatif. Beberapa contoh penerapan nilai adaptif di instansi yaitu seperti: para pegawai telah mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan, serta memberikan akses pelayanan informasi secara online melalui aplikasi WhatsApp dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan pengadilan. Perilaku adaptif sebagai budaya ASN dapat diwujudkan dengan cara yaitu ASN terus mengasah kemampuan hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, terus berkomunikasi hingga memiliki visi misi yang sama. Yang ketiga, memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan, serta selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya dan selalu berpikir sistemik. Value selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dari kolaborasi inilah muncul yang disebut collaborative governance. Collaborative governance merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Contohnya seperti kerjasama informal, penjajakan bantuan bersama, memberikan pelatihan, penerimaan pelatihan, dan sebagainya. Adapun kata afirmasi dari core value kolaboratif yaitu bahwa
kami membangun kerjasama yang sinergis. Sementara kata kunci dari perilaku kolaboratif ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama, kesediaan untuk bekerja sama, serta yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Sementara panduan perilaku atau kode etik kolaboratif yaitu terdiri atas tiga. Yang pertama, memberi kesempatan kepada para pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Serta yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif yang melibatkan sejumlah kelembagaan guna mencapai tujuan pembangunan. Tujuan dari whole of government tersebut yaitu untuk memudahkan koordinasi antar lembaga yang dipisahkan oleh fragmentasi maupun regulasi di tingkat sektor. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu yang pertama, harus membangun kepercayaan antara stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan baik. Yang ketiga, harus terbuka terkait keuntungan yang diperoleh jika berkolaborasi. Yang keempat, pentingnya untuk menyelaraskan misi dan nilai bersama. Dan yang pasti harus ada outcome yang bermanfaat. Adapun faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar lembaga yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien. Beberapa contoh penerapan kolaborasi di instansi seperti yang pertama, melakukan perjanjian kerjasama dengan BSI dalam pembayaran panjar perkara, serta yang kedua, melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum terkait penyediaan jasa pos bantuan hukum atau pos baku. Demikianlah pemaparan isi modul adaptif dan kolaboratif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.